syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersama insya Allah melanjutkan program kita di mana nantinya sholawat yang akan kita pahami dan kita amalkan insya Allah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada bunda sekalian yang sudah bisa hadir. Sementara menunggu kawan yang lain, barangkali ada kendala mau gabung. Mudah-mudahan kemudian harinya bisa bergabung insya Allah. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita kalau kira sudah bisa salawat yang kemarin itu, kita lanjut ke salawat yang berikutnya ya. Mudah-mudahan kelas kita ini atau program kita ini menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mencintai sholawat dan mengamalkan sholawat serta yang paling terpenting kita mendapatkan syafaat. Karena sholawat, tujuan dari sholawat yang kita lantunkan ini, yang kita ucapkan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sholawat sendiri sangat banyak manfaatnya, ya, sangat banyak manfaatnya. Satu sholawat yang kita baca itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kemarin sudah kita bahas, ya, di pertemuan pertama dengan 10 rahmat. Ada hadisnya. Sampai saking banyaknya manfaat dan keutamaan sholawat ini, para ulama kita itu menulis kitab itu begitu tebalnya untuk memberitahu kepada kita semua bahwa salawat ini bukan main-main, ya. Kemudian ada juga para ulama kita, salah satu ulama kita mengatakan bahwa ini namanya Abu As-Samarqandi rahimahullah. Beliau memberikan kata-kata indah atau kalimat-kalimat indah untuk bisa kita petik hikmahnya itu. Apa kata beliau? Andai saja salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, andai saja, ini kata andainya ya, andai saja berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pahalanya, ya, ini kata andai, tidak ada pahalanya kecuali hanya berharap syafaat, satu saja manfaatnya berharap syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja tujuannya, satu saja, maka semestinya selawat itu wajib kita laksanakan atau kita lantunkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seandainya satu saja manfaatnya, sedangkan manfaat selawat ini sangat banyak sekali. Tidak hanya satu, ya, seperti yang kita bisa kita lihat dengan di hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi fi ashra wa hatta anhu ashra khati'atin wa rafa'ahu biha asyra darajat." Gimana artinya? Kata Nabi, barang siapa berselawat kepada aku satu kali, ya, satu kali saja kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah berselawat kepada kita yang berselawat atau kepada umat yang berselawat itu sebanyak 10 kali, ya. Bayangkan, satu kali selawat kita, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Kemudian di samping itu juga di hadis itu dijelaskan Allah gugurkan dari 10 kesalahan atau menghapus dosa kita dengan 10 kesalahan yang kita buat dengan satu kali berselawat. Bayangkan kalau selawat kita dalam sehari-hari itu sampai ratusan bahkan sampai ribuan, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, nikmat atau manfaat kita melaksanakan selawat tersebut, Allah angkat, ya, Allah angkat bagi umat tersebut atau dia yang melaksanakan selawat tersebut sebanyak 10 derajat dengan selawat itu sendiri, ya, dengan selawat yang dia baca. Itu manfaat selawat ya, Masya Allah, sangat luar biasa, bukan main-main, ya. Kita bisa berzikir, ya, berzikir itu belum tentu berselawat, tapi orang yang berselawat sudah tentu berzikir. Di mana letaknya? Ada kata Allah. Berzikir itu kan kita memuji Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Ya.
Dan sholawat ini bukan saja kita sebagai umatnya yang bersolawat, ya, seperti yang saya lantunkan kemarin juga atau yang sudah kita sama-sama baca di surah Al-Ahzab ayat 56 itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi artinya berselawatlah, sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, itu dalilnya bahwa di mana letaknya atau apa maknanya bahwa Allah itu juga berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah memberi ridho kepada Nabi Muhammad, juga mencurahkan rahmat, dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu sangat bangga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kasihnya, ya, sebagai kasihnya yang namanya itu tersanding atau bersanding dengan nama Nabi Muhammad SAW, seperti dalam syahadat yang kita lantunkan setiap harinya, atau itu menjadi pegangan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan pada waktu itu, pada waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ruh itu masuk dari arah kepala sampai ke arah mata, kepala sampai ke leher, Nabi Adam ketika ruhnya sampai di situ, Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas. Yang dilihat Nabi Adam yang pertama adalah kalimat atau tulisan atau nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa agungnya Nabi yang kita insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau, ya, dari baginda Nabi Muhammad. Kemudian bukan saja Allah berselawat, juga malaikat Allah juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Maknanya malaikat berselawat seperti yang ada di surah Al-Ahzab itu ayat 56, wa malaikatahu, dan malaikat itu maknanya malaikat juga memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya, ya, di mana malaikat juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian baru yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, yang artinya hai orang-orang yang beriman termasuk kita, insya Allah mudah-mudahan istiqomah iman kita sampai akhir nantinya, ya, sampai husnul khatimah, sampai menghadap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, apa kemarin artinya itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Kita lihat dulu artinya. Nah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh juga, atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyya Muhammad. Allahumma sholli ala, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berdoa kepada Allah untuk Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Artinya di sini bukan Nabi Muhammad itu berharap selawat kita, tapi kita yang membutuhkan selawat Nabi, kita yang membutuhkan pahala atau aliran dari selawat yang kita lantunkan tersebut, seperti itu, ya. Artinya kalau kita lihat Allah juga berselawat kepada Nabi, kemudian malaikat juga memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad, juga kita sebagai umat juga memohon kepada Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Artinya ini kalau dilihat sekilas bahwa Nabi Muhammad itu butuh. Nah, pada dasarnya, pada hakikatnya Nabi Muhammad tidak butuh selawat kita. Nah, sekalipun kita tidak berselawat dalam kehidupan sama sekali, satu kali pun, atau kafir pun kita, Nabi Muhammad tidak rugi, ya, karena dia sudah jelas identitasnya. Yang belum jelas itu kita yang membutuhkan itu, ya, karena pada masa Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Allah itu
seperti yang ada di surah apa ini ya? Penggalan ayatnya itu kalau nggak salah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di surah apa ini? Surah Al-Alaq ya, atau surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang artinya kata Allah, apabila kamu meminta apa Wa'alaq. saja dari Muhammad, insya Allah, atau kata Allah akan aku kabulkan. Nah, makanya kita kalau punya hajat, punya keperluan tertentu, maka banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat selawat tersebut, pahala selawat tersebut, Allah berikan apa yang kita inginkan. Kalau kita banyak dosa, insya Allah Allah hapuskan dosa kita. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad atau yang disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang barusan saya baca itu ya, sekali lagi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa ashra wa hatta anhu ashra khati'atin wa rafa'ahu biha ashra darajatin, ya, atau darajat ketika kita waktu boleh juga seperti itu. Sekali lagi saya baca adanya, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, artinya satu kali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, dan Allah menggugurkan atau menghapuskan atau mengampuni dosa kita sebanyak 10 kali. Dan juga Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hakikatnya bukan sisi manusia ya. Nah, karena ini kadang kalau kita salah tujuannya, banyak-banyak berselawat nanti disegani sama orang gitu. Atau banyak-banyak berselawat nanti hartanya bertambah. Enggak itu konsepnya ya. Jadi ini yang mau diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan selawat yang kita tontonkan insyaallah ya. Nah, itu sekilas untuk manfaat yang sangat luar biasa yang banyak mutiaranya di dalam selawat ini. Selawat ini tidak perlu panjang-panjang yang dimaksudkan atau yang diuraikan oleh baginda Rasulullah SAW atau yang dianjurkan kepada kita untuk melafalkannya atau untuk mengamalkannya. Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau kita nggak pakai Sayyidina pun nggak apa-apa. Ada sebagian kita mungkin Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh juga. Kalau pakai Sayyidina boleh juga ya. Nah, itu tergantung kebiasaan kita atau maunya kita seperti apa. Ya. Kalau yang kemarin itu kita bawakan sholawat Jibril, itu juga sangat banyak manfaatnya insya Allah. Dan itu tentang pujian-pujian kita kepada Rasulullah SAW terhadap orang yang kita cintai. Bunda bisa share screen yang apa kemarin? Saya enggak. Nanti untuk selawat malam ini kalau udah bisa kiranya selawat yang kemarin saya mau bawakan ke kita sekarang ke surat pula jadinya ya. Ke salah satu selawat yang saya kutip dari sebuah kitab atau buku ya, ini buku yang dikarang oleh Ustadz Fuad. Nah, itu ada berbagai macam manfaat selawat dan khasiat-khasiatnya ya. Nah, ini ada nanti atau Bunda sekalian tidak asing lagi, ini nama selawatnya Tibil Qulub. Nah, ini untuk amalan kita sehari-hari ya insya Allah. Dan insya Allah di salawat Tibil Qulub ini nanti akan kita kenalkan irama apa yang sering didendangkan oleh para penselawat kita pada salawat Tibil Qulub nantinya. Ya, sekarang kita ulangi dulu yang kemarin itu. Atau sebelum kita ulangi nantinya, atau sebelum saya masuk ke materi baru, nanti saya tanyakan dulu manfaat yang bisa dipetik atau bisa diambil oleh Bunda sekalian ya. Atau barangkali Ustazah, apa kirim chat aja di saya, nanti saya bisa share screen dari WA. ya, ini aja dulu ya untuk selawat ini yang kemarin dulu. Ya, setelah kita sama-sama melantunkan yang ini, nanti saya minta kepada masing-masing atau mewakili saja menyebutkan manfaat selawat yang kita ini dianjurkan betul ya, atau yang mendorong kita untuk mengikuti selawat atau mengamalkan selawat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Sama-sama, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Boleh juga jawabnya seperti itu ya. Karena isinya semua selawat tuh. Ya, sekali saja tadi saya itu
menyebutkan Nabi Muhammad, atau bunda sekalian menyebutnya dalam hati, menyambutnya dalam hati, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, main-mainnya ini selawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil nada rendah saja. Anta syamsu anta nuru wa nuri anta sirrun wa ghali anta ya habibi ya Muhammad ya ya Waalaikumsalam. Ya Imam Qiblatain. Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan Nabi Muhammad SAW. Engkau cahaya di atas cahaya. Engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya. Engkaulah pelita hati. Wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketika kita melantunkan ini, kita bisa menghadirkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada di hati kita, sehingga kita mudah untuk mencintai, atau kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terpautkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Udah bisa ya kira-kira ya untuk selawat. Dan untuk kemarin saya mohon maaf, janjinya mau sharekan ke grup. Itu ada beberapa kendala. Pertama, di hari pertama itu ada kesibukan hingga lupa, kemudian di hari kedua sakit hingga tidak bisa. Hari ini baru ya, jadi saya mohon maaf. Kalau saya tidak lupa nanti saya coba wujudkan, ataupun saya tidak bisa wujudkan nanti, bunda sekalian, di HP kita itu macam-macam adanya ya. Nah, buka di YouTube bisa dilihat atau bisa didengar atau bisa dicari selawat-selawat yang seperti ini ya, yang bisa menyejukkan dan menenteramkan hati kita insya Allah. Kata Afi beli ini cuma satu aja dulu. Ya udah. Nah, baik, untuk sebelumnya saya mau masuk ke materi. Saya ada pertanyaan, ini boleh diwakili jawabnya. Coba sebutkan dalil ayat Al-Quran yang mewajibkan kita atau menganjurkan kita untuk berselawat. Terdapat di surah apa? Surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat 56. Bunyinya, nah ini untuk sandaran kita ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Ini kalau kita di ketika muazin mau azan nih sering tuh. Ya. Nah, sambung lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Muhammad. Allahu ya Karim. Nah, itu lanjutannya tuh. Dan saya itu tidak asing ya. Mungkin lafal hadisnya mungkin kita asing ya. Kalau artinya selawat itu sekali selawat Allah 10 kali berselawat kepada kita. 10 kali atau 10 ke apa namanya kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya ya. Ini barangkali hadisnya ini kalau saya tanya nggak bisa atau belum bisa Bunda sekalian menjawabnya ya. Sekali lagi saya ulangi, man shalla alayya, nanti saya kirim insyaallah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Hi asyra 10 ya. Wa hatta anhu asyra khati'atin wa rafa'ahu biha asyra darajat ya atau darajat seperti itu. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian ada lagi kiranya mau apa pertanyaan saya nih. Manfaatnya itu tadi ya. Nah, manfaatnya yang perlu kita ambil dan di apa namanya ayat tersebut tidak hanya menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW, tetapi juga menegaskan keistimewaan berselawat kepadanya atau kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ini ayat jadi dalil buat kita untuk amalan kita, insya Allah. Ya, siapa saja tadi berselawat kepada Nabi Muhammad? Kita sebutkan. Allah. Allah dan malaikat. Allah dan malaikat. Oh, malaikat juga umatnya ya, umatnya yang muslim. Ya ayyuhallazina amanu Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam taslima. Ada pertanyaan kira-kira nanti tadi selawat Allah itu seperti apa sih? Nah, udah saya jelaskan itu. Ada yang bisa jawab? Nah, sekali lagi saya ulangi ya kalau yang bisa makna Allah berselawat kepada apa namanya kepada Nabi Muhammad SAW itu innallaha sesungguhnya Allah ya berselawat artinya Allah memberi kepada Nabi Muhammad SAW itu rahmat ya mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW ya boleh dicatat. Nah, juga Allah ini pengen menunjukkan kepada ciptaannya yang lain, ya makhluk-makhluk yang lain, bahwa ini kekasihnya sangat mulia loh. Nah, namanya disanding dengan namanya sendiri. Namanya tersanding dengan namanya sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nah, ini mau memberitahukan kepada seluruh ciptaannya, termasuk kepada malaikat. Ya, kemudian juga malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru yang terakhir, kita juga berselawat, mudah-mudahan ini tetap istiqomah bisa kita amalkan. Berselawat kepada baginda yaitu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa mencurahkan ridho kepada Nabi Muhammad SAW dan juga rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kebalikannya itu kebalikan istilahnya kita berbuat kebaikan pasti ada kebaikan yang akan datang. Nah, itu istilahnya ya atau dianalogikan ke sana.
Ya, ini saya bagi ke Bunda Sina dulu untuk selawat Tibel Kulub ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya, itu. Untuk yang kemarin, untuk amalan itu selawatnya udah ada yang ngerjain atau nggak perlu ngaku siapa yang ngerjain, siapa yang tidak. Insya Allah Yang kerjain saja. atau berapa kali pun itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Baik subuh dan maghrib Ustazah. Lalu ketika ada pertanyaan selebih dari itu boleh enggak? Boleh. Mau tidur boleh, ya. Tidur daripada kita memejamkan mata sambil pegang HP, mending kita selawat, kita pegang tasbih sambil memejamkan mata. Ya, jadi waktu kita itu bermakna, insyaallah. Ya, selawat Tibel Kulub ini sangat banyak juga manfaatnya. Karena dia benar, boleh dibagi. Lihat sahabat semua. Iya, nah ini dia. Ini tidak asing kayaknya Bunda sekalian melihat tulisannya saja ya. Oh, ini udah ada nih, udah sering, udah bisa ya. Alhamdulillah kalau udah bisa. Nah, bisa kita mulai untuk selawat baru ini. Gimana keutamaan dari selawat ini, ya? Ya, karena masing-masing selawat itu para ulama kita memberikan manfaat atau menunjukkan manfaat, istilahnya obat ya. Nah, itu masing-masingnya ada. Ini kalau seperti kegundahan, seperti ini bunyinya amalan kita ya. Nah, jadi kita umat muslim ini atau orang Islam ini sangat banyak sekali ramuan-ramuannya ya. Kalau kita sakit ya, kalau kita merasa kesedihan, di ayat Al-Qur'an juga di hadis ada ya. Nah, ini saya mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى
wasallim. Nah, sedikit saya wawarkan untuk artinya ya. Di situ nggak ada artinya. Nanti kita kasih artinya. Sini ada panduan yang saya punya. Artinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ulangi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha, penyembuh hati dan obatnya. Penyembuh hati dan obatnya. Penyehat badan dan kesembuhannya, serta cahaya wa nuril absari, serta cahaya mata, hati dan sinarnya. Semoga sholawat dan salam wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini manfaat dari sholawat tibil qulub ini ketika kita amalkan, ya, itu dia akan memperoleh kesehatan jasmani dan rohani. Ya, nah, ini manfaatnya atau keutamaan sholawat tibil qulub ini untuk sehat rohani kita, artinya hati kita lagi sedang sedih atau ada kegelisahan-kegelisahan, ya, atau badan kita sedang sakit-sakit, tidak ada yang lain yang menyembuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diajarkan untuk kita senantiasa berselawat atau melantunkan selawat-selawat ini untuk apa namanya? Kita jadikan zikir dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sudah bisa, Bunda sekalian, selawatnya? Nah, ada yang bisa? Belum. Bunda bisa? Belum bisa. Gimana? Sayyidina Muhammadin. Ulangi saja. Ulang lagi, Ustazah. Ulang satu ya, satu bait. Nah, sama-sama kita ikuti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, udah banyak itu tengkar saya. Coba ada satu. Allahumma sholli Saya lagi ulang. ala sayyidina. Nah, coba dari yang dulu yang sholli dulu diulangi. Allahumma sholli, humma ada tajdidnya. Kalau makin kita tekan itu irama kita. Sayyidina Muhammadin tibil qulub. Ya, ini ya. Nah, saya dulu baru Bunda sekalian, boleh dihidupkan mic-nya ya. Allahumma sholli. Silakan. Allahumma sholli Ala sayyidina. Nah, ujungnya itu. ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha. wadawaiha.
Ulangi dari awal. Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, ini bagi yang sudah apa ya? Kalau bagi yang belum ini sering-sering atau bagi yang belum silakan acungkan tangannya. Saya belum, Ustazah. Boleh acung tangannya nanti kita praktek. Boleh ya Bunda Sina ya? Mana nih Bunda Umu Kuta? Ganti namanya. Nama anak sekarang. Oh, berarti itu Bunda Sina. Iya. Umu Kenta nama anaknya. Berkah insya Allah. Amin. Umi Kenta. Umu Kenta. Amin, ya Allah. Kalau bacanya Ken Bunda, bukan Ken. Ya, tapi Ken. Kenta. Kenta itu artinya anak sehat. Oh, banyak apa Bunda? Kita ajakkan selawat ini makin sehat insya Allah. Amin. Ayo, siapa yang mau nyoba Saya bisanya cuma bait pertama doang saja. Ya, karena yang udah bisa suara saya itu bisa bantu saya nantinya. ala sayyidina. Nah, Bunda siapa nih? Bunda Novida. Novida. Allahumma. Tadi sudah saya kasih tahu belum ini irama apa? Belum saja. Kalau kemarin di selawat yang kemarin kita itu irama Nahawan. kemarin tuh Nahawan ya. Ini Ustazah apa dia nggak pandang itu ya panjang pendek ya? Kalau selawat ini panjang pendek dipakai nggak Ustazah? Apa tajwidnya pakai nggak Ustazah? Panjang pendek pakai? Gimana? Hah? Tajwidnya dipakai nggak? Kalau kita selawat itu tajwid pakai nggak Ustazah? Maksudnya panjang pendek pakai nggak Ustazah? Pakai. Ya. Jadi kalau misalkan dia satu harokat nggak boleh dua harokat gitu nggak boleh ya? Hah? Kita usahakan ya, karena ini kebawaan apa? Ini kebawaan berdendang. Berdendang ya. Saya pun kebawaan jadinya, kebawaan yang seharusnya panjangnya 2 jadi lebih gitu. Agak meleset ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Seharusnya gitu ya. Kan sholli aja kan Allahumma sholli. Itu udah dua harokat. Ada tambahannya walaupun sholli itu ada kayak apa namanya huruf ya yang tersimpan itu. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Hai. Satu-satu. Hai. Kita coret. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wadawaiha. Saya pun ke bawah itu wadawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
ودوائها iya, وعلى wadiah. آله Wadiah. وصحبه وسلم. Bunda itu menurut Jangan sendiri ya. Ini Bunda Ida, coba dulu Bunda Ida. Ya, syukron Ustazah. Mm-mm. Yang Allah. mana aja ya Bunda ya? Apa? Yang lain Kenapa? maksudnya. Oh iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. وعلى آله Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Masya Ustazah. Allah. Ini yang anaknya sedang galau. Kalau Bunda bacakan ini jadi adem. Yang barangkali suaminya lagi marah-marah, baca ini lagi adem. Ya, Masya Allah. atau kita sendiri yang lagi sedih, baca ini insya Allah mudah-mudahan jadi adem ya. Bisa kita rasakan ya Bunda ya. Lanjut. Koreksinya Ustazah. Koreksinya. Iya. Koreksinya kalau pada selawat ini kalau kita mau iramanya lebih bagus ya, istilahnya kita punya potensi agar irama kita itu tidak fales gitu ya. Kalau di lafal selawatnya itu yang saya tahu sementara ini dari kemarin sampai sekarang ya, tapi saya belum ketemu lagi yang apa namanya yang lain. Kalau hadis itu kita membacanya hukum matnya perlu kita perhatikan. Tanya selawat ini tidak dituntut pada dasar selain irama seperti ini boleh wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi. Ini adalah irama Hijaz ya. Nah, ini irama Hijaz yang kalau kemarin itu irama Nahawan. Ya, ini irama Hijaz, ini belum ada saya masukkan ke apa namanya pembelajaran merotal atau ya tahsin merotal itu baru 3 irama ya. Yarka, Nahawan, Urdi. Ini irama Hijaz. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu untuk Bunda siapa tadi? Bunda siapa tadi? Tidak. Ya. Ya. Lanjut Ustazah wa afiyatannya. Gimana? Yang baris keduanya tidak dilanjutkan. Maksudnya ngoreksi punya Bunda, ya.
Enggak Ustazah tadi enggak Oh, dilanjutkan. ya. Wa'afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alihi ini sebenarnya kayak ada mat tobi'inya ya, lambang mat tobi'i, mat wajib ya. Nah, ini hi-nya panjang nih dua kata. Sama wa ala ini juga panjang juga. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallim. Tasydidnya itu wa sallim. Salim. Semakin apa namanya sempurna melafalkan huruf-huruf Arab ini, huruf-huruf hijaiyah ini, nah, itu semakin enak didengar sebenarnya. Ya, tepat huruf syanya kayak wasyifa. Ada kadang kita agak apa jadi syifa itu bisa merubah makna juga sebenarnya. Nah, sama saya contohkan dengan selawat apa namanya apa namanya itu ya, lupa saya. Artinya antara unta dan cantik. Wajamil, wajamil. Janya panjang baru cantik. Kalau wajamil, nah, itu artinya unta kalau nggak salah. Seperti itu ya. Nah, gitulah kira-kira. Kalau Jamil. Oh gitu. kayak kemarin itu kan. Komarun, komarun, komarun sidinan nabi. Komarun, wajamil. Nah, wajamil, wajamil. Nah, artinya itu sebenarnya kesalahan juga kita ya. Sering melakukan apa namanya? Saking enaknya berdendang gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita sambil perhatikan ya. Silakan yang lainnya. Jazakillah Ustazah. Eh? Jazakillah. Oh iya. Pak iya Ki Bunda. Silakan yang lain ada yang mau coba lagi? Anak mau coba Ustazah? Mau usah. Mau Coba Bunda. bertanya Ustazah, nanti mangga tafadhol Umi dulu. Yang mana? Bunda siapa dulu nih? Anak mau bertanya, mangga Bunda dulu yang mau mencoba. Oh, Iya. nanti Baik. tidak lupa. Ya. Baik, coba sudah. Izin kameranya sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nur. Ya. Jadi sini. Wa afiyati abdan shifaiha. Naik itu, naik. Wa afiyati وعافيتي أبداني shifaiha. وعافيتي أبداني وشفائها. Misalnya ونور الأبصار وعافيتي أبداني Shifaiha. وشفائها Naik. ونور الأبصار وعلى آله وصحبه Wasallim ya وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi rukha ya.
وعلى آله وصحبه وسلم. Ya. Bunda kalau mau perbaiki di sini tadi. Sifat. Syifaiha, syifaiha. Nah, ya, naik. Apa hawannya naik? Maaf. Hawan. Yes. Ya. Insyaallah nanti sering-sering Allahumma saya ulangi sholli makin bisa tuh ya. Sekarang ala siapa lagi? sayyidina Muhammadin tibbil qulub Coba Ustazah. wa dawaiha. Silakan. Eti, Bunda siapa? Eti Ustazah. Bunda Eti. Silakan betul. Ini maaf suaranya fals nih Ustazah, tapi pengen bisa. Nggak apa-apa. Kita sedang nggak lomba ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad. Kayak ada di majelis apa kita ya? Kalau seperti itu saya ingatnya di majelis Maulid. Ada di bacaan surah apa? Kitab Al-Barzanji itu. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Sallim wa barik alaihi. Gimana Ustazah? Mau koreksinya? Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba. Wa ala alihi Wa ala alihi wa sahbihi ya. sallim. Panjang ya. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasahbihi hinya. Ayun wasahbihi wa sallim. Wasahbihi wa sallim. Tasdidnya wasallim. Wa sahbihi wa sallim. Insyaallah sering-sering kita ulangi, insyaallah bisa ya Bunda ya. Dan ini bisa kita amalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu coba Ustazah. Kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, kecepatan. Ulangi. Sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Dawaiha itu apa? Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa dawaiha. Langsung saja. Wa dawaiha. Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu saja. Lanjut naik afiyati abdani sifaiha wa nuri
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, itu selawat juga namanya tuh, Bun. Masya Allah, itu sangat luar biasa pahalanya tuh ya. Cuman kalau untuk irama hijaznya itu masih fales. Nah, itu aja Oh catatan. iya. Eh, Oh, dia ini irama hijaz ya. Oh, Iya. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى udah mulai turun وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, Ustazah, saya Ustazah. itu Bunda Fitria ya. Ustazah, nanti latihan lagi Ustazah. Ini ada yang beli dulu. Sip, sip. Mudah-mudahan lancar berkah. Insya Allah banyakin selawat Bunda. Lanjut Bunda Munaneh atau Bunda Bunda Rosmawar mau. Ustazah, Bunda Rosmawar mau. Ustazah, ya? izin nanti apa namanya kalau udah selesai kelas apa FN-nya di grup. Jadi bagi yang nggak bisa seperti saya bisa ngulang-ngulang terus. Sip. Jadi bisa FN setoran di kelas Ustazah bisa ngulang-ngulang jadi bisa belajar. Ya. Ustazah, saya dulu Ustazah. Nah, silakan Bunda Rosmawar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Hmm. wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bunda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Suaranya Sayyidina enak. Muhammad. Ya, suaranya enak. Bagus. Mudah-mudahan bisa kita amalkan nantinya. Bunda Ya, Rosmawar. insya Allah. Saya Ya, coba ya insya Allah. Ustazah. Mm-mm. Lanjut Bunda Nurbaiti. Naam Ustazah. Mm-mm. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Ya. wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Udah pergi ada jarum nggak? Jarum nggak? jarum. Ya. Untuk apa jarum? Peniti. Bunda. Nggak ada memang. Untuk apa? Apa tadi nih? Untuk siapa perlu peniti? Apa? Nggak ada nenek peniti. Ada bros nggak? Kelas Ustazah. Bros ada barusan nampak di sini. Coba dia lihat di sini barusan ada bros. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya Bunda. Bunda siapa? Bukan. Itu bros. Ya. Bunda Nurbaiti. Ya, Insya Allah. Jazakallah khair Ustazah. Semoga istiqomah ya Bunda ya. Lanjut. Ada siapa lagi? Ada Bunda Munaneh. Silakan. Ya, lalu saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala Gimana alihi. Ustazah? Bagus Bunda, iramanya bagus ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu istiqomah dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan ya. Karena Amin, selawat amin, ya rabbal alamin. dan Insyaallah Ustazah. Amin. Jazakallahu khair Ustazah. iya Ki. Lanjut, ada siapa lagi yang mengacungkan tangan? Kokom. Saya Ustazah. Tidak Saya ada lagi. Ustazah. Saya Ustazah. Bunda siapa? Silakan. Bunda Saya Nurul. Silakan. Komaria. Komariah ya. Mana Ya, saya Ustazah. Oh iya Bunda Komaria. Ya. Siapa yang mengangkat tangan? Coba ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Gimana Ustazah? Ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Luar biasa sekali Bunda. Bunda Komaria. Mudah-mudahan bisa Ya. kita amalkannya Bunda ya. Ya, amin. Lanjut, ada siapa lagi? Bunda Yusuf. Saya Ustazah. Ana Ustazah, Sri Nurbayani. Ya, Bunda Sri silakan. Baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa afiyatil astagfirullah. Kok jadi kaget? Enggak baca teksnya Ustazah, Afan. Oh, ini di layar ada di layar. Afan. Diulang kembali Ustazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagus Bunda, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Insya Allah Ustazah. Afwan Ustazah. Lanjut. Siapa? Pertanyaannya lewat chat, Ustazah. Bunda Yuyun atau Bunda Rahmi? Bunda Yuyun dulu, Bunda Yuyun silakan. Bunda Yuyun mana? Oh iya, iya. Ya Ustazah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha. Salah ya? Asyifiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Iha, bukan ai. Oh iya. Wa afiyati abadani wa sifaiha. Jadi salah. Males. Ulang. Naik. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Wasallim. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Afwan Ustazah. Insyaallah sering-sering diulangi, insyaallah semakin lancar dan dapat pahala juga insyaallah. Yang tujuan. Amin. Jazakallah khair Ustazah. Ya wa iyaki. Boleh saya Ustazah? Siapa nih? Walaupun Bunda siapa? Sri Nurbayani sudah. Siapa dulu? Saya dulu atau ada ya? Bunda Nafida. Bunda Rahmi dulu, Bunda Rahmi. Oh iya, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallim ya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah. Itu kalau irama hijaznya agak falas memang, tapi barangkali ini perdana nggak apa-apa. Nanti sering-sering diulang. Bunda ya? Ya, Ustazah. Itu selawat juga Rama tuh Bunda, cuman irama hijaznya itu aja belum dapat ya, atau masih perlu diulangi. Saja izin bertanya. Ya. Lanjut. Yang Nani. Ya, yang masih. Ya, ini yang Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, yang Nani mau nyoba. Silakan Eyang, nyoba. Harus. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil ibadah baiha wadawaiha. Nah, naik lagi. Kurang ya? Naik. Berikan. Yang mana saja? Yang baris kedua. Baris kedua. Baris kedua.
Ini yang kedua Ustazah. Gara-gara ada Wa'afiyatil abadan. Wa'afiyatil abadah. Gimana Ustazah? Wa'afiyatil abadani wasifaiha Ril abasori wadiyaiha. 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 Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Limnya jangan panjang. Wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallim. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Nanti sering-sering diulangi ya. Insyaallah Ustazah. Semangat ya. Atas bimbingannya. Kenapa Ustazah? Semangat. Amin, insyaallah. Ya, Nofida Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Ya, Masya Allah. Apa? Agak falasnya di sini tadi. Wa afiyatil abdani wa sifaiha. Ya. Barangkali suara malam udah sudah disimpan ya Ustazah. Bunda ya. Ya. Semangat selalu Bunda Nafida. Amin amin insyaallah. Jazakan kasiran Ustazah. Ya Ki. Lanjut. Ya Ya Ustazah Farda. Ya, pada dulu. Tapi belum bisa Ustazah, baru sekali ini perdana saya, belum tahu, baru tahu ini. Enggak usah buka kamera ya Ustazah. Izin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada. Gimana ini? Wa afiyatil abdani wa sifaiha abdani wa shifaiha. Oh ya. Abdani tadi gimana lah? Abdani wa shifaiha wa nuril absor wa diyaiha. Gimana Ustazah? Kacau. Wa ala ali. Nah, turun. Wa ala ulangi Ustazah yang wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sahbihi wa sallim wa ala
alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa sahbihi wasallim. Belum kena. Sering didengar, insya Allah bisa tuh Bunda. Insya Allah baru sekali ini dengarnya juga. Ya. Sekarang Aam ya. Iya Ki. Silakan Bunda. Ya, mohon bimbingannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tekan wasallim. Wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Itu. Iya, satu lagi tadi. Muhammadin tibbil, ada tasdid banyak. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Dari mana? Dari Muhammadin? Muhammadin tadi tibbil qulubnya ketinggalan. Tibbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Masya Allah, di situ ya tadi ya. Itu kalau sekedar wadawa, da tuh nggak panjang seperti itu ya Bunda. Iya, adanya nggak panjang, lupaan. Iya, karena kita kan berirama, jadi itu memang ukurannya itu. Ya, sama dengan ketika kita mengaji atau membaca Al-Quran, orang yang bertilawah, itilawah artinya berlagu, berirama, dengan irama murotal. Irama murotal kan agak kecepatan, ya. Iya Ustazah. Sana tuh, nggak apa-apa wadawa iha ya. Oh ya, udah Ustazah. Ya, insyaallah. Jazakallah khair Ustazah. Oh iya Ki. Lanjut, ada siapa lagi di penghujung ini? Bunda Eli Lesti, silakan. Nah, Ustazah. Insya Allah mau mencoba Ustazah. Ya, Mohon coba bimbingannya Ustazah. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalim. Wassalimnya gimana tuh Ustazah? Auranya takut-takut Bunda. Iya. Ini Sayyidina itu kadang kan ini juga agak kekeliruan antara sya dengan sa atau so ya. Ini dibawa dalam sholat ini kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir kita ini ya. Jadi sa bukan sya. Allahumma sholli ala sayyidina
So, ya tadi Bunda saya kedengaran. Sayyidina Ini. Muhammad. Oh, tadi Syah ya Ustazah ya. Nah, coba Bunda ulangi sedikit lagi. Ulang ya. Heeh. Ya, ulang ya Ustazah. Ya. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana Ustazah? Bagus, itu bagus. Sayyi. Ada tasdid iyanya Tipis sayyi. kan? Tipis Sayyi. kan ya Ustazah? Ya, sama-sama tipis. Sayyi. Huruf ya-nya tipis, da-nya juga di depannya juga tipis. Sayyidina Muhammad. Siddil qulub. Sayyidina. Iya, heeh. Sayyidina Muhammad. Gimana Ustazah? Ulang coba Ustazah ya. Ditekan iyanya sayyidina. Sayyidina. Ya double ya Ustazah ya. Coba lagi Ustazah ulang bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Bagus ini Bunda Eli. Ya, belajar lagi Ustazah. Belajar lagi sih. Iya. Syukran Ustazah. Jazakillah khairan katsiran, barakallahu fiik. Barakallah. Sehat selalu Ustazah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini amalan selawat kita biar makin sehat jasmani rohani kita. Lanjut Bunda, siapa lagi? Bunda Sina? Bunda Sina udah tidur karena lumayan malam di tempat Bunda Sina deh ya. Izin bertanya aja Ustazah. Apa tuh? Enggak, tadi terjemahannya tadi Ustazah. Dari sesudah penyejuk hati tadi apa Ustazah? Penyejuk hati dan apa Ustazah? Maaf, apaan? Bentar. Artinya ini juga penyejuk hati dan ke grup ini ya. Penyejuk hati dan sehat badan. Nah ini. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, penyejuk hati dan obatnya. Dan obatnya ya Ustazah. Dan obatnya dan sehat badan. Penyehat badan dan kesembuhannya. Penyehat badan ya, dan kesembuhannya. Juga tuh benda sama aja tuh. Ya, dan kesembuhannya. Serta cahaya mata hati dan sinarnya. Tempat cahaya mata hati dan sinarnya. Nah, bukan matahari ya. Ya. Kemudian semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada sinarnya Nabi Muhammad dan ya sudah. Kepada keluarga serta para dan keluarga serta sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Selawat kita pada malam hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi. Jazakallah khair Ustazah. Ini Bunda siapa ini adminnya ini? Inspirasi Muslimah siapa yang pegang? Kamu Ustazah? Putri Fitri ya, siapa? Adminnya Putri Fitri ya, bukan? Bukan, Uktiwati Ustazah. Uktiwati. Kayaknya udah tidur. Malaman di Jepang itu? Iya, udah jam setengah 12. Ya, saya rasa untuk malam ini cukup sampai di sini dulu ya Bunda sekalian ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Itu tujuan kita sebenarnya ya. Tujuan kita mengikuti kelas sholawat ini. Kita mengharapkan ingin mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Karena pada hari kiamat nanti itu atau pada kehidupan kita masa ini
itu kita sangat butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita dianjurkan atau sangat-sangat dianjurkan untuk berselawat bagi kita yang punya akal sehat ini. Ya. Nah, itu ditanya oleh para ulama kita tuh, di mana akal sehat kita sehingga kita meninggalkan selawat. Nah, itu teguran buat kita ya, sangat sadis sekali. Itu pertanyaannya, Masya Allah. Ya. Dan selawat yang kita lantunkan itu sebenarnya tidak mudah juga kalau tanpa gerakan Allah mengizinkan kita. Ya, mudah sekalian. Nah, jadi kita minta juga sama Allah, ya Allah mampukanlah aku untuk menjalani ibadah dengan baik, namanya. Ya, karena selawat ini kan juga termasuk ibadah. Selain sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, dan segala macamnya, selawat ini juga termasuk dalam kategori ibadah. Nah, jadi kita minta sama Allah, ya Allah mampukanlah saya atau mampukanlah aku untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, karena Allah kalau sudah mengizinkan, itu selawat sangat mudah untuk kita lantunkan atau untuk kita keluarkan dari lisan dan juga hati kita. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan, itu sangat berat sekali. Jangankan 100 kali, ya 10 kali saja dalam sehari semalam itu sangat sulit sekali untuk kita melantunkan. Nah, kita mending atau bahkan keluar sendiri dari lisan kita atau hati kita untuk mengingat yang lain daripada berselawat. Padahal tanpa kita sadari mungkin bahwa selawat ini sangat banyak manfaatnya, ya, sangat banyak manfaatnya. Bahkan pada masa sekarang itu dengan cuaca kita yang sangat itu nggak tahu ya di masing-masing daerah. Kalau di daerah saya kemarin, sekarang alhamdulillah agak udah hujan gitu. Nah, itu tidak ada yang lain amalan kata para ulama kita yang dahulu itu amalan yang cocok untuk pada masa sekarang selain berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sudah banyak dibuktikan oleh para ulama kita atau para penerus-penerus ulama kita yang mengamalkan itu. Mudah-mudahan yang diajarkan itu kita sebagai penerusnya ya, gemar berselawat dan menjadi zikir, menjadi wirid dalam kehidupan kita. Ya, yang kemarin itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang enggak pakai sayyidina pun boleh juga, atau mau sallallahu alaihi nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi Muhammad. Nah, itu salawat yang ada di dalam hadis-hadis yang sudah dinukilkan oleh para tafsir hadis kita ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk nanti saya kirim ke grup, mudah-mudahan tidak ada kendala. Untuk malam ini sama-sama kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah, izin leave. Ribet, bukan mainan, Wi.